Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabil Huda, taat hebat juara. Ya, sudah akhir pekan nih di hari Jumat ya. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Nah, di hari Jumat ini penutup di pembelajaran pekan ini ya. Bertemu kembali di pelajaran IPS ya, di tema yang ke-9 yaitu menjelajah angkasa luar. Masih melanjutkan dari subtema 1 ya, membahasnya masih sama yaitu tentang modernisasi. Jadi nanti hari ini kalian nanti akan bisa menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Ya, dan yang kedua, setelah melihat video ini kalian bisa menjelaskan dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan manusia. Kita bahas dulu, yang pertama adalah dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang terjadi di berbagai bidang menyebabkan terjadinya modernisasi dalam kehidupan masyarakat ya. Tidak hanya transportasi, tapi komunikasi, informasi, perdagangan, dan sebagainya itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan hidup masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan keadaan yang semakin berkembang ya. Dan nanti modernisasi ini pun erat kaitannya dengan globalisasi ya, mendunianya segala aspek kehidupan yang waktu itu sudah kalian pelajari di tema sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Dampak modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di bidang komunikasi ya. Dengan adanya teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Dulu misalnya dengan pager, telepon, dan surat menyurat itu ya bisa dilakukan. Ada yang mungkin belum tahu tentang pager ya, jadi satu alat ya, pager itu suatu alat. Jadi ingin menyampaikan pesan itu kita harus menelpon dulu ke operator, baru operator tersebut akan meneruskannya dan nanti sampailah di alat yang namanya pager yang bisa kita bawa-bawa ya sebelum adanya HP. Kemudian sekarang ternyata lebih mudah lagi dengan video, SMS, atau aplikasi lainnya sekarang ya. Bahkan Zoom meeting ketika belajar pun kita juga sudah menggunakan aplikasi yang canggih. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Ya, salah satu dampak positif dari modernisasi adalah cara berpikir masyarakat yang semakin maju. Dulu banyak orang yang percaya terhadap tahayul dan mitos, sekarang itu semakin berkurang begitu ya. Kemudian bidang pendidikan. Nah, modernisasi sangat memudahkan masyarakat mendapatkan ilmu dengan berbagai media. Buku elektronik pun semakin banyak. Betul tidak? Iya, betul ya. Bahkan sekarang dengan adanya kondisi yang seperti ini tidak bisa kemudian tatap muka, tapi kita bisa menggunakan media apa? Media Zoom meeting ataupun bisa Google Meet begitu ya. Nah, lanjut lagi, dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan manusia. Nah, kita akan bahas nih positif dan negatifnya. Yang pertama, Ibu akan bahas dulu apa dampak positif modernisasi. Yang pertama, sikap masyarakat berubah menjadi rasional, ya cenderung berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, gitu. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan banyaknya tempat belajar. Dampak yang ketiga adalah kemudahan dalam mengakses informasi ya dengan cepat dan mudah. Tinggal buka HP, cari informasi yang ingin kita ketahui, maka langsung kita dapatkan. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses transportasi ya. Jadi bahkan sekarang membeli tiket pun tidak mesti harus datang misalnya ke stasiun kereta api, tidak mesti begitu, tapi kita bisa buka internet ya, kemudian langsung membeli, kemudian transaksi melalui media yang sudah ada. Dan yang kelima adalah jenis mata pencarian yang beragam. Itu ya dampak positif. Nah, sekarang ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, masyarakat menjadi boros dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang kedua, adanya sikap individualistik. Apa itu? Yaitu mementingkan diri sendiri. Yang ketiga,
kecenderungan untuk meniru gaya hidup kebarat-baratan begitu, karena banyak sekali kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke kita. Kalau kita tidak bisa menyaringnya, maka yang terjadi itu dengan mudah kita meniru-meniru padahal tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial ya. Jadi ada antara si kaya dan si miskin, terlihat sekali mana yang kaya, mana yang miskin, itu sangat terlihat ya. Jadi dengan adanya modernisasi ini. Dan yang kelima adalah adanya kerusakan dan permasalahan lingkungan ya. Misalnya ada apa? Ada polusi ya. Polusi yang ditimbulkan dari adanya teknologi dalam bidang transportasi, dalam bidang ekonomi, misalnya ada pabrik-pabrik, itu pun juga akan menjadi masalah tersendiri dari adanya modernisasi ini. Itu ya, jadi dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Nah, ini seperti di gambar ya, ini ya. Jadi yang pertama ada di bidang transportasi, sudah sangat canggih sekarang ya. Kemudian di yang kedua juga ini sell, ini jual ya. Jadi kalau jual beli sekarang juga daring ya, tidak hanya belajar yang daring, tapi belanja pun daring ya. Dalam jaringan tinggal buka aplikasi, cukup masukkan keranjang, bayar, nanti barang akan dikirim ya. Kemudian yang ketiga ini dari informasi nih, ini ya gadgetnya beragam nih. Kemudian ya ada sinyal wifi ya, artinya apa? Artinya informasi juga lebih mudah didapatkan ya. Nah, ini dia buktinya, bukti dari adanya pengaruh modernisasi bagi kehidupan sehari-hari yang secara tidak sadar diikuti sebagian besar masyarakat. Pertama, ketergantungan terhadap kebutuhan listrik dan kendaraan bermotor ya, ini buktinya nih. Kedua, meningkatnya polusi udara akibat semakin meningkatnya kendaraan bermotor. Ketiga, mudahnya melakukan transaksi dengan bantuan media digital ya. Dan yang keempat adalah kemudahan berbelanja daring atau dalam jaringan membuat masyarakat menjadi konsumtif. Jadi inginnya belanja saja ya, karena dengan mudah ya. Tidak mesti jalan-jalan, dari rumah pun juga bisa melihat barang-barang yang kita inginkan. Ya, penutupnya masih tentang transportasi ya. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Jasiyah ayat 12. Karena rahmat Allah jualah perahu dan kapal bisa bergerak dengan mudah di lautan sebagai alat transportasi manusia untuk mencari kehidupan atau keuntungan melalui perdagangan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat ya, dan semangat belajar tentunya.